Intel Zen 14 yang kita punya ini adalah Raptor Lake Refresh. Cuman kalau ditanya perbedaannya di mana, ini sih sebenarnya belum ada perbedaan yang signifikan banget. Perbedaannya ada di core clock yang dituning lebih tinggi lagi, yang boost clocknya itu up to 6 GHz untuk P-core dan 4,4 GHz untuk E-core-nya. Terus apalagi yang dituning? Ya memori controller yang bisa lebih tinggi lagi. Sekarang itu bisa up to 8266 MHz. Even di Mobo 4DIMM kayak gini, walaupun nggak bisa semua Mobo juga untuk handle memori seperti ini, tapi di Mobo ini bisa. Dengan adanya gen baru seperti ini, walaupun tanpa ada perubahan yang signifikan banget, di Mobonya yang baru malah lebih banyak improvement, khususnya di Mobo yang kita pegang satu ini, Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7 Lego. Yoi, biar di notice gadgetin, nggak biar. Tapi sebenarnya yang mau gue bahas di sini adalah worth it nggak sih kalian upgrade ke generasi terbaru, terutama Intel Core i9 14900K. Jadi kita putuskan aja beli 14900K ini untuk membuktikan performanya apakah naik dari 13900K punya kita yang lama. Karena kalau dilihat dari segi harga sebenarnya nggak ada kenaikan yang signifikan banget. Ya keduanya bisa dibeli dengan harga 10 jutaan. Jadi menurut gue kalian harus tahu ini dulu sebelum memutuskan buat upgrade. Kecuali kalian para sultan yang nggak mau tahu, pokoknya mau ada teknologi baru kalian langsung beli. Nah kalau gue sendiri beli 14900K ini di 10 jutaan itu udah ngap sepertinya. Sebelum kita menyelam lebih dalam, gue kenalin dulu nih test bench yang kita pakai. Anyway, info penting menurut gue yang bisa gue share. Untuk mendapatkan performa maksimal dari 14900K ini, gunakanlah cooler at least 280 mm atau 28 cm dan Mobo Z790 yang punya cooler VRM yang waras, karena CPU ini by default aja itu butuh daya bisa sampai 253 watt. Untuk Mobo yang kita gunakan motherboard Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7. Ini adalah motherboard generasi terbaru yang dibuat khusus untuk menjinakkan monster kayak Intel Core i9 14900K ini. Jadi keluarga X Gen dari Aorus ini memang didesain untuk Intel 14 Gen, tapi bisa juga untuk Gen 12 dan Gen 13. Jadi X yang ada di nama motherboardnya ini itu ada artinya sebenarnya, yang mana fungsinya akan sangat mendukung generasi terbaru baik dari Intel 14 Gen maupun memori yang DDR5. Yang pertama adalah Exit in DDR5 Performance. Fitur ini memastikan memori DDR5 yang ada di sistem ini berjalan maksimal. XMP sampai 8266 pun bisa dihandle oleh Mobonya. Di samping itu motherboard ini juga sudah menyediakan berbagai macam fitur untuk meningkatkan performa memorinya dengan beberapa klik aja. Jadi sangat-sangat simple. Yang kedua adalah Extraordinary Power Delivery. VRM yang dipakai motherboard ini adalah kelas dengan kualitas yang nggak perlu diragukan lagi. Pakai konfigurasi digital Twin VRM design dengan 16 V-Core pace, 1 VCC GT pace dan 2 VCC aux pace. Seluruh rangkaian ini akan memastikan CPU mendapatkan daya yang stabil. Yang ketiga adalah Express Your Cool. Nah, ini fitur-fitur gimmick sebenarnya. Kalian bisa lihat sendirilah ya betapa padatnya motherboard ini dengan segala full metal heatsinknya, mulai dari VRM, chipset dan M.2 semua terbalut oleh heatsink yang super tebal untuk menjaga suhu saat menjinakkan monster 14900K ini. Yang keempat adalah Expeditious Building Process yang sering bikin frustasi saat ngerakit, apalagi pas buka tutup M.2 yang bautnya super kecil dan gampang hilang. Itu sudah gak ada di sini karena segala kunci M.2 sudah screwless, jadi gak perlu obeng atau baut lagi buat pasang M.2 NVMe kalian. Kelima ada Extra Layer for Excellence Player. Seperti kita tahu ya, kalau PCB yang dipakai oleh Gigabyte standarnya ini sudah tinggi banget dengan 8 layer PCB dan lebih banyak kandungan tembaga di dalam PCB untuk kestabilan sistem, dan ini memang sangat-sangat penting. Keenam ada Expect Everything UD, terkenal dengan tagline Ultra Durable. Nah ini dari zaman bahola. Gigabyte ini memperkuat lagi setiap slot dan port dalam motherboard ini agar lebih kuat menahan VGA yang sekarang itu bongsor-bongsor parah. Oh my god, what the actual? Dan ketujuh, ini banyak banget fiturnya yang buat pusing sendiri ngomongnya, extensively versatile. Motherboard ini punya konektivitas super komplit dari Wi-Fi 7, 2,5 GB Ethernet, sampai dukungan USB port yang beragam. Ya walaupun secara ofisial masih susah dirasakan di Indonesia untuk Wi-Fi 7-nya.
Yang terakhir, Explore Infinited Utilities. Ini yang kerasa berubah karena BIOSnya ini punya UI yang baru dan fitur-fitur penambah performance ini mudah banget diakses hanya dengan beberapa klik aja. Yang paling asik menurut gua adalah hadirnya Perf Drive. Intinya fitur ini adalah profile untuk overclocking yang jadi preset yang dibuild oleh Gigabyte. Dalam pilihannya kita bisa pilih profile mana yang cocok dengan CPU dan cooling yang kita pakai atau yang kita beli. Dari default optimize sampai profile unleash ini bisa memeras seluruh tenaga dari prosesor. Kalau misalnya cooler dan airflow kalian tuh sangat mumpuni dan sangat baik banget. Jadi kalian bisa peras terus performanya sampai to the limits. Tapi harus dicatat ya, fitur ini butuh cooling yang mumpuni dan membuang jasa overclocking. Sedih nggak tuh toko-toko yang punya overclocker atau teknisi-teknisi yang sudah belajar overclocking malah pekerjaannya terbuang karena adanya fitur-fitur ini ya memang kecanggihan dari motherboardnya sendiri. Terus untuk memori sendiri kita gunakan G.Skill dengan spesifikasi 2x16GB 7600 MHz. VGA-nya kita pakai RTX 4080 dari Gigabyte Eagle dan power supply-nya kita pakai Landa Cloud atau Seasonic 1300 watt. Iya, Landa Cloud memang scriptwriter-nya agak gitu. Untuk cooler yang kita pakai saat ini adalah water cooling 280 mm dari Be Quiet. Prosesornya sendiri seperti yang sudah kita sebutkan lah, 14900K yang mempunyai spesifikasi 24 core 32 thread. Kami juga akan adu dengan generasi sebelumnya yaitu Intel Core i9 13900K yang punya 24 core 32 thread juga. Ya karena emang Gen 14 ini bukan arsitektur yang baru karena dia memang refresh atau upgrade aja. Jadi harusnya udah dapat spoiler juga dari hasil pengujiannya ini kayak gimana. Harusnya sih agak mirip-mirip tapi apa yang berbeda. Untuk pengujian kami lakukan di suhu ruangan 25 derajat. Pertama soal performance raw processingnya dulu nih. Seluruh pengujian juga menggunakan XMP 7600 MHz. Hasil yang menarik saat kami uji di settingan optimize dan power limitnya yang sama di 253 watt, terlihat peningkatan i9 14500K di angka 3% aja untuk peningkatannya di pengujian Firestrike P6. Tapi saat di Cinebench R23 yang mana i9 14500K hanya unggul 4,93% aja di multicore, tapi di performance single core-nya itu di 9%. Peningkatannya yang lumayan ada sebenarnya terasa di rendering BMW di Blender dengan kenaikan performa sampai 6,35%. Yang unik adalah saat prosesor Intel Core i9 13500K ini dikasih doping kopi jahe sama telur mentah dengan preset optimize dari fitur Perf Drive Gigabyte. Performanya ini menyaingi Core i9 14500K stok. Performa rendering BMW-nya juga jadi sama di 63 detik. Nah, hal ini bisa terjadi karena preset tuning bawaan dari Mobonya yang udah pinter banget. Tapi buat kalian yang sudah keburu upgrade ke i9 14500K, nggak perlu galau juga karena kalian hanya perlu menyalakan fitur Perf Drive baik itu di optimize atau spec enhance, bisa melibas generasi sebelumnya dan bisa mendapatkan performa ekstra 4% lagi. Di gaming kompetitif 1% low-nya ini naik 15%. Jadi game-game kompetitif e-sport atau yang CPU bound, kalian tuh bisa banget mendapatkan ekstra performance di 14900K. Untuk gaming AAA hasilnya masih selisih tipis karena yang load besar biasanya di game AAA ini ada di VGA atau GPU board. Kalau untuk power consumption-nya, gua lihat gak ada perubahan yang signifikan. Saat idle, i9 13500K ada di sekitar 13-19 watt dan di full load-nya di 330 watt. Sementara Core i9 14900K idle-nya ada di 16-19 watt dan full load-nya ada di 340 watt. Ya sekitar 10% lebih boros sesuai sama performanya yang lebih unggul juga di 10-17%. Nah kesimpulannya, jadi menurut gua buat kalian yang mau upgrade ke i9 14900K mungkin bisa aja, tapi menurut gue gunakan keunggulannya ini dengan baik dan sangat-sangat efektif. Nah ini dia tipsnya. Nah yang pertama, memori controllernya ini sakti banget, bisa handle memori di atas 8000-an. Jadi belilah memori dengan clock speed tinggi agar sistemnya lebih efisien, at least 7200 MHz. Atau kalian bisa OC memori kalian ke 8000++. Kalau kalian mau belajar dan sabar, atau kalian bisa beli memori dengan PCB hijau, biasanya itu bisa di overclock dengan tinggi banget frekuensinya. Atau ya sharing-sharing dengan overclocker lah. Cari tahu mana memori yang bisa di OC tinggi biar sistem kalian tuh lebih efektif lagi.
Terus yang berikutnya, gunakanlah casing dan cooler terbaik. Karena untuk mendapatkan performa yang maksimal, kuncinya ada di suhu. Kalau kalian punya cooler yang maksimal dengan mengaktifkan preset tuning yang udah disediakan Mobo ini dan bisa merasakan clock CPU 6 GHz ke atas, FPS di Valorant atau game-game kompetitif itu pasti kenceng parah. Yang ketiga, preset tuning memori dan CPU-nya digunakan dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan performa ekstra. Karena fitur itu udah ada. Sayang banget kalau kalian nggak gunakan, padahal cuma tinggal klik aja atau pilih presetnya yang mana, tinggal enter F10 save, masuk ke BIOS dan masuk ke OS dan kalian akan menikmati performa ekstra. Yang keempat, pilihlah Mobo dengan VRM cooler yang baik kayak Mobo ini, karena dengan konfigurasi default aja CPU ini haus akan listrik, apalagi kalau di OC pasti membutuhkan daya lebih tinggi lagi dan VRM-nya pasti lebih panas lagi. Karena kalau misalnya VRM-nya lebih panas, daya yang akan disuplai biasanya akan jatuh atau jauh lebih turun lagi, makanya ada power throttle namanya. Tapi buat kalian yang nggak mau upgrade CPU-nya, upgrade Mobonya aja ke Gigabyte Z790X series. Mungkin lebih wise menurut gua, karena untuk merasakan performa ekstra kalian bisa menggunakan preset yang udah disiapkan oleh Gigabyte sendiri. Jadi kalian bisa ngerasain Gen 14 tapi dengan CPU Gen 13 kayak di sini. Dah, udah disiapin banget. Ya tapi intinya kalian kalau misalnya masih susah banget menimbang-nimbangkan Mobo, atau kalian punya Mobo lama yang pakai B series dengan CPU i9 13900K, iya gua sih lebih condong untuk mengajak kalian upgrade ke Mobo Z790 yang X series seperti ini, karena lebih banyak dioptimize dan fiturnya itu lebih banyak dan udah Wi-Fi 7 juga. Walaupun balik-balik Wi-Fi 7 belum jelas di Indonesia seperti apa. Oke, mungkin itu dia tadi konten bahas tentang 14900K. Oh, ini 14900K dengan Aorus Elite X Wi-Fi 7 Z790. Komen aja di bawah, kasih pendapat kalian tentang Mobo ini atau CPU ini atau performanya seperti apa, atau mungkin butuh tes-tes kelanjutannya, diskusi aja di kolom komentar. Nanti kita akan berdiskusi atau mungkin kita bakal buat konten lanjutnya. Gue sih sebenarnya tuh pengen dinginin Mobo ini, jadi bukan dinginin Mobo ini, maksudnya buat Mobo ini di Line 2, karena Line 2 nya sudah ready di belakang, tapi waktunya yang memang belum kesampaian. Jadi mungkin kalau kalian punya pendapat langsung aja komen. Oke, sekian dulu, gua Rodi, bye bye guys.